Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Bu, hari ini saya tidak puasa, Bu. Oh, ada yang tidak puasa. Mungkin halangan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau cek daftar hadir kalian satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Elda Oktaviani. Hadir, Bu. Oke. Kedua, Rafifa Anggraini. Hadir, Bu. Yang ketiga, Yohana Ervina. Hadir. Yang terakhir, Nita Lailatul. Hadir, Bu. Baik, semuanya sudah hadir. Langsung saja kita ke pelajaran ya. Sebelumnya, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi anak-anak semua diharapkan untuk memperhatikan sekaligus menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Baik, Bu. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta. Kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini. Kami
berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini. Sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Baik, dari video tersebut itu menggambarkan wawasan Nusantara sesuai dengan materi kita pada hari ini. Sebelumnya, dari video tersebut Ibu mau bertanya nih, apa sih yang kalian ketahui tentang wawasan Nusantara? Silahkan bagi yang ingin menjawab bisa di-unmute ya. Monggo yang mau menjawab. Anak-anakku. Saya, Bu. Silahkan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI. Baik, bagus jawabannya. Mungkin ada yang punya jawaban lain atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Saya, Bu, saya. Ya, Saya mau silahkan. menambahkan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI meliputi darat, laut, dan udara. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih ya untuk jawabannya, Mbak Elda dan Mbak Yohana. Tepat sekali, jawabannya itu sudah betul. Cuma Ibu mau menambahi sedikit saja dari penjelasan yang telah diberikan oleh Mbak Elda sama Mbak Yohana. Jadi apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa atau rakyat Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi wilayah darat, laut, udara, di mana sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, Ibu akan share screen PowerPoint terkait wawasan Nusantara. Di mana di sini PowerPoint-nya itu berisi tentang pengertian, hakikat, kedudukan, fungsi, tujuan, dan asas. Oke, ini PowerPoint wawasan Nusantara. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara. Sebagaimana tadi sudah Ibu jelaskan, wawasan Nusantara itu terdiri dari bangsa, cita-cita nasional, kemudian tujuan nasional. Bangsa itu yang terdiri dari kita sebagai warga negara, yaitu bangsa Indonesia. Cita-cita nasional itu merupakan cara pandangnya orang terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI. Sedangkan tujuan nasionalnya itu kita memiliki tujuan kesatuan antara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Slide selanjutnya. Apa sih faktor dari wawasan Nusantara? Faktor penentunya itu ada 3. Bumi, geografi, manusia, penduduk, dan lingkungan. Dengan memperhatikan 3 faktor tersebut, maka suatu bangsa penting untuk memiliki wawasan Nusantara. Jadi, setiap bangsa itu sangat-sangat penting memiliki wawasan nasional, terutama bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain. Slide selanjutnya.
Wawasan nasional. Tadi sudah dijelaskan Mbak Vira sama Mbak Yohana, hampir-hampir mirip pengertiannya, tapi intinya itu sama, yaitu cara pandang suatu bangsa, baik ke dalam maupun keluar, yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasionalnya. Kenapa sih kita harus mengetahui bentuk geografi, sejarah, dan kepentingan nasional? Karena kita dari geografi, sejarah, dan kepentingan nasional akan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Seperti itu. Slide selanjutnya. Wawasan Nusantara itu ada wawasan ke dalam dan ada wawasan keluar. Wawasan ke dalam adalah cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri, wilayahnya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sedangkan wawasan keluar adalah cara pandang suatu bangsa terhadap negara lain. Jadi di wawasan Nusantara ini kita bukan hanya diajari atau kita diberi wawasan cuma berada di negara kita sendiri saja, bukan hanya kita melihat wilayah Indonesia bagaimana, SDA-nya di Indonesia bagaimana, atau SDM di Indonesia bagaimana, tapi kita itu dituntut untuk melihat bangsa atau negara lain. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, wawasan nasional dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara. Selanjutnya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Gitu. Slide selanjutnya. Hakikat wawasan Nusantara. Nah, hakikat wawasan Nusantara itu apa? Hakikat wawasan Nusantara merupakan kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Tiap warga negara tanpa kecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata untuk kepentingan nasional. Jadi, setiap warga negara yang baik itu harus memikirkan, bersikap dan bertindak dengan matang apa sih yang harus mereka lakukan untuk negara ini. Landasan hukum wawasan Nusantara itu terdiri dari 3, yaitu TAP MPR nomor 4 /MPR /1973 pada tanggal 22 Maret tahun 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 /MPR /1978 22 Maret 1978 tentang GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 /MPR /1983 12 Maret 1963. Slide selanjutnya. Kita sampai di asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara ini ada 6 asas. Yang pertama, asas kepentingan bersama. Di mana asas kepentingan bersama ini penting sekali untuk diterapkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang multikultur yang bercorak pluralisme, di mana di Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, budaya, bangsa, bahasa. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus saling tolong-menolong, saling membantu karena kita ini bangsa Indonesia ini sudah tertulis ya, atau harus mewujudkan semboyan milik bangsa Indonesia. Ada yang tahu semboyannya bangsa Indonesia? Ada yang tahu?
Bhinneka Tunggal Ika nggak, Bu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu juga termasuk dari tujuan negara kita. Yang selanjutnya adalah asas keadilan. Nah, asas keadilan ini tuh setiap orang Indonesia itu memiliki hak yang sama, memiliki kepentingan yang sama, dan memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan karena setiap manusia itu memiliki hak yang sama yang diatur dalam hak asasi manusia. Yang selanjutnya asas kejujuran. Nah, asas kejujuran ini merupakan kejujuran dalam bertindak maupun berpikir, merupakan hal yang sangat penting. Kejujuran itu hal yang sangat penting ya anak-anak, jangan sampai kita berbohong. Kemudian asas solidaritas. Asas solidaritas itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus saling membantu-membantu, saling gotong royong. Kemudian asas kerjasama, sama seperti tadi juga sudah saya jelaskan, walaupun kita bermacam-macam suku, agama, budaya, tapi kita harus tetap kerjasama antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan negara atau bangsa Indonesia yang lebih baik. Yang selanjutnya, asas kesetiaan. Asas kesetiaan itu perlu adanya loh anak-anak. Nah, asas kesetiaan itu merupakan pilar utama dalam asas wawasan Nusantara. Seperti gini anak-anak contohnya. Ketika kalian punya pacar, apakah kesetiaan pacar kalian itu tidak kalian pertanyakan? Apakah kalian ingin punya pasangan yang tidak setia? Pasti tidak ingin ya. Nah, oleh karena itu, asas kesetiaan juga penting dan diajarkan di wawasan Nusantara akan adanya kesetiaan warga negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini juga memiliki kedudukan anak-anak, di mana kedudukan wawasan Nusantara ini menjadi landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Apa sih landasan visional ini? Landasan visional itu merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan di negara Indonesia. Slide selanjutnya. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara itu ada 4, yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu. Nah, biasanya penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara itu memerlukan wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara itu juga menjadi pedoman mereka, menjadi motivasi untuk mereka, menjadi dorongan untuk mereka, menjadi rambu-rambu untuk mereka dalam bertindak, berpikir, dan berkata seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, kita sampai di tujuan wawasan Nusantara. Apa sih tujuan wawasan Nusantara? Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu atau kelompok golongan. Agar apa sih? Agar dihormati, diakui, dan dipengaruhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat Indonesia. Nah,
tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Selanjutnya, sudah selesai saya kira slide-nya. Oke anak-anak, dari penjelasan, dari pemaparan yang tadi dibicarakan atau disampaikan oleh Ibu, mungkin ada dari kalian yang belum paham bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Paham, Bu. Paham. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oh, ini ada yang raise hand. Rafifa Anggra ini. Silakan Mbak Rafifa kalau mau bertanya. Ya Bu, mau bertanya. Ya, Tadi silakan. kan disebutkan Bu itu asas kepentingan bersama. Nah itu kenapa harus ada asas kepentingan bersama Bu? Padahal ketika kita mendahulukan kepentingan bersama itu pasti kita meninggalkan kepentingan pribadi seperti itu. Baik, Ibu akan langsung menjawab ya. Kenapa sih kita harus mementingkan kepentingan bersama, padahal nanti ditakutkannya kepentingan pribadi itu akan tertinggal. Padahal kepentingan pribadi itu juga penting untuk dilakukan atau diutamakan gitu. Jadi kita ini tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, dan budaya. Jadi kita itu harus mementingkan bersama. Jika kita hanya mementingkan kepentingan pribadi atau individu, bagaimana jika kita mengalami kesusahan? Siapa yang akan menolong kita? Seperti itu. Nah, di kepentingan bersama ini juga itu juga memiliki sebuah tujuan gitu, teman-teman, anak-anakku. Di mana tujuannya ini itu untuk memajukan negara Indonesia dan juga negara Indonesia ini bisa dilihat baik oleh negara-negara lain gitu. Sudah paham Mbak Rafifa atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu, paham Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya terkait kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Barangkali ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Elda. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah wawasan Nusantara memberikan pelajaran pada kita semua akan pentingnya bersama dan tolong-menolong, lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Karena ketika kita bersama, maka negara ini menjadi kuat dan tidak mudah goyah. Bisa melawan serangan dari luar dan menyelesaikan masalah dari dalam. Seperti itu, Bu. Aduh, terima kasih ya Mbak Elda, kesimpulannya sudah bagus sekali. Itu mewakilkan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa adanya mementingkan kepentingan bersama itu akan menambah baik, menambah negara kita ini menjadi negara maju, yang sebelumnya negara kita saat ini adalah negara berkembang. Mungkin suatu saat ketika kita melakukan semua secara bersama atau saling gotong royong, saling membantu negara kita ini bisa menjadi negara maju, bisa mencontoh negara-negara maju lainnya seperti Amerika gitu ya, anak-anak. Baik, untuk pertemuan yang selanjutnya, kalian bisa mempelajari tentang aspek-aspek
Gatra dan Pancagatra, serta peran warga negara dalam implementasi wawasan Nusantara. Ya, anak-anak, silakan dibaca-baca. Barangkali ini kan ya online, bisa dimanfaatkan HP-nya biar tidak cuma scroll TikTok atau lihat IG atau ngegame saja gitu. Bisa dimanfaatkan HP-nya untuk searching apa sih aspek-aspek Pancagatra dan Trigatra, dan juga bagaimana sih peran warga negara dalam implementasi wawasan Nusantara, seperti itu. Baik, itu saja dari saya untuk hari ini. Tidak saya berikan tugas terlebih dahulu ya. Tapi kalian harus mempelajari apa yang saya sampaikan tadi untuk pertemuan kita yang selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah join di sini. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa belajar. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Bukan hanya dari saya, tapi dari guru-guru yang lain. Jangan bermalas-malasan lagi ya anak-anakku. Sekarang waktunya untuk bangkit. Sekarang untuk waktunya mengerjakan segala sesuatu, karena sekarang ini sudah waktunya kita berperan untuk memajukan negara kita ini. Sekian dari saya. Baik, Bu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Bu. Sama-sama.